Sejak awal zaman modern, banyak orang percaya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Harapannya sederhana, jika dunia semakin rasional, maka manusia juga akan hidup lebih bebas, lebih adil, dan lebih bahagia. Namun sejak abad ke-19, keyakinan ini mulai diragukan. Banyak pemikir melihat bahwa kemajuan tidak selalu membawa kebebasan atau keadilan. Sebaliknya, modernitas sering disertai dengan kegelisahan, keterasingan, dan krisis makna. Kemajuan teknologi tidak selalu memperkuat kebebasan manusia, bahkan kadang justru memperkuat sistem kekuasaan yang semakin rasional dan terorganisasi. Kritik semacam ini muncul dari berbagai arah dan menimbulkan pesimisme terhadap proyek besar pencerahan. Di tengah perdebatan ini, Jürgen Habermas muncul sebagai salah satu pembela paling penting dari gagasan rasionalitas modern. Ia sering disebut sebagai rasionalis besar terakhir, tetapi rasionalitas yang ia pertahankan bukanlah rasionalitas lama yang sempit. Habermas berusaha memperbarui konsep rasionalitas dengan memasukkan berbagai kritik yang telah diajukan terhadapnya. Dengan kata lain, ia tidak menolak kritik terhadap modernitas, tetapi mencoba memahaminya dan menggunakannya untuk memperbaiki konsep rasionalitas itu sendiri. Buku The Theory of Communicative Action merupakan puncak dari upaya intelektual tersebut. Dalam karya ini, Habermas berusaha mencapai 3 tujuan besar. Pertama, ia ingin mengembangkan konsep rasionalitas yang tidak lagi terikat pada pandangan subjektivistik yang mendominasi filsafat modern. Kedua, ia ingin membangun konsep masyarakat yang mampu menggabungkan dua dimensi penting kehidupan sosial, dunia kehidupan sehari-hari manusia, dan sistem-sistem besar seperti ekonomi dan administrasi. Ketiga, dari dasar ini, ia ingin merumuskan sebuah teori kritis tentang modernitas yang tidak menolak proyek pencerahan, tetapi justru mencoba memperbaiki arah perkembangannya. Untuk melakukan itu, Habermas berdialog dengan banyak pemikir besar dalam tradisi teori sosial. Ia membahas dan mengkritisi gagasan tokoh-tokoh seperti Marx, Weber, Durkheim, Mead, Lukács, Horkheimer, Adorno, dan Parsons. Namun ia tidak memperlakukan mereka sekadar sebagai tokoh masa lalu yang harus dianalisis secara historis. Sebaliknya, ia menganggap mereka sebagai mitra dialog intelektual yang gagasan-gagasannya masih hidup dan relevan untuk memahami masyarakat modern. Melalui dialog kritis dengan para pemikir ini, Habermas berusaha mengambil unsur yang paling kuat dari teori-teori mereka sekaligus melampaui keterbatasannya. Pendekatan Habermas menggabungkan dua metode sekaligus, rekonstruksi historis dan analisis sistematis. Ia menelusuri bagaimana gagasan tentang rasionalitas berkembang dalam sejarah pemikiran Barat, sambil pada saat yang sama membangun kerangka teori yang baru. Dengan cara ini, teori yang ia bangun tidak berdiri terlepas dari tradisi intelektual sebelumnya, tetapi justru berkembang melalui dialog kritis dengan tradisi tersebut. Dalam konteks ini, Habermas juga menantang paradigma lama dalam filsafat modern yang berpusat pada subjek yang berpikir secara terisolasi, sebuah paradigma yang berasal dari tradisi Kartesian. Dalam paradigma itu, rasionalitas dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami dunia secara objektif. Habermas berpendapat bahwa pendekatan seperti ini terlalu sempit. Rasionalitas tidak hanya terjadi di dalam pikiran individu, tetapi terutama muncul dalam proses komunikasi antar manusia. Melalui komunikasi, manusia saling menguji klaim kebenaran, membangun pemahaman bersama, dan mengoordinasikan tindakan sosial. Dari sinilah muncul gagasan inti Habermas tentang tindakan komunikatif. Ia berpendapat bahwa kehidupan sosial tidak hanya digerakkan oleh kepentingan strategis atau kekuasaan, tetapi juga oleh upaya manusia untuk mencapai saling pengertian. Komunikasi yang rasional memungkinkan individu mencapai kesepakatan tanpa paksaan, dan dari proses inilah potensi emansipasi dalam masyarakat modern dapat muncul. Dengan demikian, proyek Habermas bukanlah menolak modernitas, melainkan menyelamatkan inti rasionalitas yang masih berharga di dalamnya. Ia berusaha menunjukkan bahwa krisis modernitas bukan alasan untuk meninggalkan rasionalitas, melainkan alasan untuk memahaminya secara lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk yang lebih komunikatif dan demokratis. Dalam bagian ini,
Habermas menjelaskan latar belakang intelektual dan tujuan utama dari proyek besar yang ia kerjakan dalam buku ini. Ia menyadari bahwa teori sosial modern menghadapi sebuah masalah mendasar. Konsep rasionalitas yang selama ini digunakan dalam filsafat dan ilmu sosial terlalu sempit. Rasionalitas sering dipahami hanya sebagai kemampuan individu untuk menghitung cara paling efisien mencapai tujuan tertentu. Menurut Habermas, pandangan ini tidak cukup untuk menjelaskan kehidupan sosial manusia. Jika rasionalitas hanya dipahami secara instrumental, maka banyak aspek penting dari kehidupan sosial, seperti pemahaman bersama, komunikasi, norma, dan makna, tidak dapat dijelaskan dengan baik. Karena itu, Habermas berusaha mengembangkan konsep rasionalitas yang lebih luas. Ia ingin menunjukkan bahwa rasionalitas tidak hanya muncul dalam tindakan yang bertujuan mencapai hasil tertentu, tetapi juga dalam komunikasi antar manusia. Ketika orang berbicara satu sama lain dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, mereka sebenarnya sedang menjalankan bentuk rasionalitas yang berbeda. Rasionalitas komunikatif. Dari gagasan inilah lahir inti proyek buku ini. Sebuah teori tindakan komunikatif. Habermas ingin menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya disatukan oleh kekuasaan atau kepentingan strategis, tetapi juga oleh proses komunikasi di mana individu saling menguji klaim kebenaran, kejujuran, dan ketepatan norma. Melalui komunikasi rasional, manusia dapat mencapai kesepahaman tanpa paksaan. Dalam pengantar ini, Habermas juga menjelaskan bahwa proyek teorinya memiliki dua arah sekaligus. Di satu sisi, ia ingin merekonstruksi konsep rasionalitas secara filosofis. Di sisi lain, ia ingin mengembangkan teori masyarakat yang mampu menjelaskan bagaimana tindakan individu terhubung dengan struktur sosial yang lebih besar. Untuk itu, ia menggabungkan berbagai tradisi pemikiran. Ia berdialog dengan filsafat bahasa, teori tindakan, dan teori sosial klasik. Habermas juga menekankan bahwa teorinya bertujuan melanjutkan proyek teori kritis yang sebelumnya dikembangkan oleh mazhab Frankfurt. Namun ia mengambil jalan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Jika para pendahulunya cenderung melihat rasionalitas modern sebagai sumber dominasi dan penindasan, Habermas berusaha menunjukkan bahwa dalam rasionalitas modern masih terdapat potensi emansipasi, terutama dalam bentuk komunikasi yang bebas dan rasional. Melalui pendekatan ini, Habermas berharap dapat menjelaskan dua sisi modernitas sekaligus. Bagaimana rasionalisasi dapat menghasilkan sistem yang semakin birokratis dan mengendalikan kehidupan manusia, tetapi juga bagaimana komunikasi rasional membuka kemungkinan bagi kebebasan dan demokrasi. Buku ini tidak hanya merupakan karya teori sosial, tetapi juga sebuah upaya untuk memahami krisis masyarakat modern, sekaligus mencari jalan untuk melampauinya. Habermas ingin menunjukkan bahwa proyek pencerahan tidak harus ditinggalkan. Yang diperlukan adalah memahami rasionalitas secara lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk yang lebih komunikatif dan reflektif. Habermas membuka pembahasannya dengan sebuah pertanyaan mendasar tentang apa itu rasionalitas. Selama ini, dalam tradisi modern, rasionalitas sering dipahami secara sempit sebagai kemampuan individu memilih cara paling efektif untuk mencapai tujuan. Pandangan ini banyak memengaruhi ilmu ekonomi dan teori sosial, tetapi dianggap terlalu terbatas karena tidak mampu menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia yang sebenarnya. Habermas kemudian memperluas pengertian tersebut dengan menekankan bahwa rasionalitas tidak hanya soal keberhasilan mencapai tujuan, melainkan juga tentang kemampuan memberi alasan, mempertanggungjawabkan tindakan, dan mencapai pemahaman bersama. Ia menunjukkan bahwa berbagai pemikiran sebelumnya cenderung berfokus pada individu sebagai subjek yang terpisah, sehingga mengabaikan peran hubungan antar manusia. Padahal, menurutnya, rasionalitas justru menemukan maknanya yang paling penting dalam interaksi dan komunikasi. Dari sini, Habermas mengusulkan perubahan cara pandang. Teori sosial seharusnya berangkat dari komunikasi, bukan dari individu yang terisolasi. Dalam komunikasi, manusia saling mengajukan dan menguji klaim kebenaran, norma, dan kejujuran, sehingga rasionalitas muncul sebagai proses dialog. Bahasa menjadi kunci karena melalui bahasa, manusia membangun makna dan hubungan sosial. Gagasan ini melahirkan konsep tindakan komunikatif,
di mana tujuan utama interaksi adalah mencapai pemahaman bersama, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi terbentuk dan bertahannya kehidupan sosial. Habermas memulai pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang membuat suatu tindakan atau pernyataan dapat disebut rasional? Dalam banyak teori modern, rasionalitas sering dipahami secara sempit sebagai kemampuan seseorang memilih cara paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan ini banyak digunakan dalam ekonomi dan teori tindakan, di mana manusia dianggap sebagai aktor yang menghitung secara strategis untuk memaksimalkan hasil. Namun bagi Habermas, definisi seperti ini terlalu terbatas. Ia hanya menangkap satu sisi dari rasionalitas manusia, yaitu sisi instrumental. Sementara kehidupan sosial manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar perhitungan strategi. Jika rasionalitas dipahami hanya sebagai efisiensi dalam mencapai tujuan, maka banyak aspek penting dari kehidupan manusia, seperti komunikasi, norma, dan pemahaman bersama, tidak dapat dijelaskan dengan memadai. Habermas kemudian mengusulkan cara lain untuk memahami rasionalitas. Menurutnya, rasionalitas berkaitan erat dengan kemampuan untuk memberikan alasan. Ketika seseorang membuat pernyataan atau melakukan suatu tindakan, ia secara implisit membuka kemungkinan bahwa orang lain dapat mempertanyakan atau menantang apa yang ia katakan atau lakukan. Jika ia mampu memberikan alasan yang dapat diterima, maka tindakan atau pernyataannya dapat disebut rasional. Disinilah pentingnya bahasa dan komunikasi. Dalam percakapan sehari-hari, manusia tidak hanya bertukar informasi, tetapi juga saling menguji berbagai klaim keabsahan. Setiap kali seseorang berbicara, secara tidak langsung ia mengajukan beberapa klaim, bahwa apa yang ia katakan benar, bahwa ia tulus dalam menyatakannya, dan bahwa tindakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Klaim-klaim ini dapat diterima atau ditolak oleh orang lain melalui proses diskusi dan argumentasi. Dengan demikian, rasionalitas tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan mencapai tujuan, tetapi juga dengan kemampuan mempertanggungjawabkan tindakan dalam komunikasi dengan orang lain. Rasionalitas menjadi sesuatu yang bersifat intersubjektif, muncul dalam hubungan antara individu yang saling berinteraksi. Habermas juga membedakan beberapa jenis rasionalitas yang berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan manusia. Ada rasionalitas yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dunia objektif, misalnya dalam sains atau pengetahuan faktual. Ada pula rasionalitas yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam dunia sosial, misalnya dalam norma dan aturan bersama. Selain itu, terdapat dimensi subjektif yang berkaitan dengan kejujuran atau keaslian ekspresi seseorang terhadap pengalaman batinnya. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa rasionalitas manusia tidak dapat dipahami secara tunggal. Ia selalu berkaitan dengan cara manusia berhubungan dengan dunia, dengan fakta, dengan norma sosial, dan dengan pengalaman pribadi. Dari analisis ini, Habermas sampai pada kesimpulan awal bahwa konsep rasionalitas harus dipahami dalam kaitannya dengan struktur komunikasi. Rasionalitas tidak hanya berada di dalam pikiran individu, tetapi juga terwujud dalam praktik komunikasi di mana individu saling memberi alasan, mengkritik, dan mencapai pemahaman bersama. Spesifikasi awal ini menjadi dasar bagi teori yang akan ia kembangkan lebih lanjut. Dengan memperluas konsep rasionalitas dari sekadar rasionalitas instrumental menjadi rasionalitas komunikatif, Habermas membuka jalan bagi sebuah teori masyarakat yang menempatkan komunikasi sebagai pusat kehidupan sosial. Habermas mencoba menjelaskan bagaimana cara manusia memahami dunia berubah sepanjang sejarah. Ia membandingkan dua bentuk pemahaman yang sangat berbeda, pandangan dunia mitis dan pandangan dunia modern. Pada masyarakat tradisional, manusia memahami dunia melalui mitos. Dalam cara pandang ini, alam, masyarakat, dan kehidupan spiritual tidak dipisahkan secara jelas. Segala sesuatu dianggap saling terhubung dalam satu kesatuan kosmis. Fenomena alam, peristiwa sosial, dan tindakan manusia sering dijelaskan melalui kisah-kisah sakral yang mengaitkannya dengan kekuatan supranatural. Dalam pandangan dunia mitis, penjelasan tentang realitas tidak dipisahkan dari norma dan nilai.
Apa yang terjadi di alam sekaligus dianggap sebagai pedoman tentang bagaimana manusia harus hidup. Karena itu, pengetahuan dan aturan sosial bercampur menjadi satu. Dunia tidak dipahami sebagai sesuatu yang dapat dipertanyakan secara bebas, melainkan sebagai tatanan yang sudah ditetapkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Akibatnya, dalam masyarakat yang berpandangan mitis hampir tidak ada ruang bagi kritik rasional. Penjelasan tentang dunia tidak diuji melalui argumentasi atau pembuktian, tetapi diterima sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, terjadi perubahan besar dalam cara manusia memahami dunia. Proses yang sering disebut sebagai rasionalisasi menyebabkan berbagai dimensi kehidupan mulai dipisahkan satu sama lain. Pengetahuan tentang alam berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang bersifat empiris. Norma sosial mulai dibahas secara reflektif dalam hukum dan etika. Sementara pengalaman subjektif manusia dipahami sebagai wilayah ekspresi pribadi. Dengan kata lain, dunia yang dahulu dipahami sebagai satu kesatuan mitis, kini terbagi menjadi beberapa ranah yang berbeda. Ranah fakta, ranah norma, dan ranah pengalaman subjektif. Perubahan ini membawa konsekuensi penting. Dalam masyarakat modern, klaim tentang kebenaran tidak lagi diterima begitu saja. Pernyataan tentang dunia harus dapat diuji secara rasional. Norma sosial juga tidak lagi dianggap sakral semata, tetapi dapat diperdebatkan dan dipertanggungjawabkan melalui diskusi publik. Habermas melihat bahwa pergeseran ini membuka kemungkinan baru bagi rasionalitas. Ketika berbagai klaim tentang fakta, norma, atau ekspresi diri dapat dipertanyakan dan diperdebatkan, manusia dapat mencapai pemahaman bersama melalui komunikasi yang rasional. Namun perubahan ini juga membawa tantangan. Dengan terpecahnya pandangan dunia yang dahulu bersifat menyeluruh, masyarakat modern sering mengalami fragmentasi makna. Apa yang dulu disatukan oleh mitos, kini harus dikoordinasikan melalui komunikasi dan institusi sosial yang lebih kompleks. Karena itu, bagi Habermas, modernitas tidak hanya berarti hilangnya pandangan dunia mitis. Modernitas juga menuntut bentuk rasionalitas baru yang mampu menjaga keterhubungan sosial dalam dunia yang semakin terdiferensiasi. Disinilah pentingnya tindakan komunikatif, yaitu proses komunikasi yang memungkinkan manusia mencapai kesepahaman, meskipun mereka hidup dalam dunia yang kompleks dan terpisah-pisah. Dalam bagian ini, Habermas berusaha menjelaskan bagaimana teori sosial memahami tindakan manusia. Ia menunjukkan bahwa berbagai teori sosiologi sebenarnya memiliki cara yang berbeda dalam menggambarkan hubungan manusia dengan dunia dan dalam memahami rasionalitas tindakan. Habermas menyoroti 4 konsep tindakan yang sering digunakan dalam teori sosial. Melalui perbandingan ini, ia ingin menunjukkan bahwa masing-masing konsep hanya menangkap sebagian dari realitas tindakan manusia. Tujuan akhirnya adalah memperlihatkan perlunya konsep yang lebih lengkap, yaitu tindakan komunikatif. Pertama, tindakan teleologis. Konsep pertama adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan. Dalam model ini, seorang aktor dianggap sebagai individu yang memilih cara paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan dipahami sebagai proses perhitungan rasional. Seseorang menentukan tujuan, menilai berbagai kemungkinan cara, lalu memilih cara yang paling efisien. Model ini banyak digunakan dalam ekonomi dan teori pilihan rasional. Namun dalam pendekatan ini, hubungan manusia dengan dunia terutama dilihat sebagai hubungan dengan dunia objektif, yakni dunia fakta dan keadaan yang dapat dimanipulasi untuk mencapai tujuan. Rasionalitas di sini berarti keberhasilan dalam mengontrol atau memanfaatkan kondisi dunia. Habermas menilai bahwa model ini penting, tetapi terlalu sempit karena hanya menekankan rasionalitas instrumental. Kedua, tindakan yang diatur oleh norma. Konsep kedua memahami tindakan manusia sebagai sesuatu yang diatur oleh norma sosial. Dalam model ini, tindakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan individu, tetapi juga oleh aturan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang aktor bertindak dengan mempertimbangkan apakah tindakannya sesuai dengan norma yang diterima oleh kelompoknya. Rasionalitas dalam konteks ini berarti kesesuaian dengan aturan dan nilai sosial. Di sini hubungan manusia dengan dunia terutama berkaitan dengan dunia sosial, yaitu jaringan norma, kewajiban,
dan harapan bersama yang mengatur interaksi antar manusia. Model ini menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan sosial melalui norma bersama. Namun model ini juga terbatas karena tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana individu dapat mengkritik atau mengubah norma tersebut. Ketiga, tindakan dramaturgis. Konsep ketiga berasal dari pemikiran sosiolog seperti Erving Goffman. Dalam model ini, tindakan sosial dipahami seperti sebuah pertunjukan di atas panggung. Individu bertindak dengan tujuan menampilkan dirinya kepada orang lain. Mereka mengelola ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku agar menciptakan kesan tertentu di hadapan audiens. Dalam model ini, hubungan manusia terutama berkaitan dengan dunia subjektif, yaitu pengalaman batin, niat, dan ekspresi diri. Rasionalitas berarti kemampuan seseorang mengekspresikan dirinya secara meyakinkan di hadapan orang lain. Pendekatan ini membantu memahami dimensi ekspresif dalam interaksi sosial, tetapi masih belum menjelaskan bagaimana orang dapat mencapai pemahaman bersama secara rasional. Konsep keempat adalah tindakan komunikatif, yang menjadi inti teori Habermas. Dalam model ini, individu tidak hanya berusaha mencapai tujuan pribadi, mengikuti norma, atau menampilkan diri, tetapi berusaha mencapai pemahaman bersama dengan orang lain. Dalam komunikasi semacam ini, para aktor saling mengajukan klaim yang dapat dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Mereka dapat mendiskusikan apakah suatu pernyataan benar, apakah suatu norma tepat, atau apakah seseorang berbicara dengan jujur. Tindakan komunikatif menghubungkan manusia dengan tiga dunia sekaligus. Dunia objektif yaitu fakta dan kebenaran, dunia sosial yaitu norma dan legitimasi, dan dunia subjektif yaitu kejujuran dan pengalaman pribadi. Dengan demikian, rasionalitas dalam tindakan komunikatif tidak hanya berarti efisiensi, tetapi kemampuan mencapai kesepahaman melalui alasan dan argumentasi. Melalui analisis 4 konsep tindakan ini, Habermas menunjukkan bahwa teori sosial sebelumnya hanya menangkap sebagian dimensi rasionalitas manusia. Teori tindakan instrumental menekankan tujuan. Teori normatif menekankan aturan sosial. Teori dramaturgis menekankan ekspresi diri. Namun hanya konsep tindakan komunikatif yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut sekaligus. Karena itu, bagi Habermas, pemahaman tentang masyarakat modern harus berangkat dari komunikasi sebagai dasar koordinasi tindakan sosial. Habermas membahas sebuah persoalan penting dalam ilmu sosial, yaitu bagaimana memahami makna dari tindakan manusia. Ia menunjukkan bahwa ilmu sosial tidak dapat bekerja dengan cara yang sama seperti ilmu alam. Dalam ilmu alam, para peneliti berusaha menjelaskan peristiwa melalui hubungan sebab akibat. Fenomena alam dipahami sebagai objek yang dapat diamati, diukur, dan dijelaskan secara objektif. Namun tindakan manusia berbeda dari peristiwa alam, karena tindakan manusia selalu mengandung makna bagi orang yang melakukannya. Ketika seseorang bertindak, ia tidak sekadar menghasilkan suatu peristiwa fisik. Tindakannya selalu terkait dengan maksud, alasan, keyakinan, atau norma yang ia pahami. Oleh karena itu, untuk memahami tindakan manusia, ilmu sosial harus berusaha memahami makna yang dimiliki tindakan tersebut bagi para pelakunya. Habermas menekankan bahwa makna tindakan biasanya muncul dalam konteks bahasa dan komunikasi. Melalui bahasa, manusia menjelaskan apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana tindakan mereka berhubungan dengan norma sosial atau dengan kenyataan di dunia. Karena itu, ilmuwan sosial tidak hanya mengamati perilaku dari luar. Mereka juga harus menafsirkan pernyataan, alasan, dan pemahaman yang dimiliki oleh para aktor sosial. Proses ini sering disebut sebagai pemahaman interpretatif. Namun Habermas juga menegaskan bahwa memahami makna tidak berarti sekadar menggambarkan sudut pandang individu secara subjektif. Ilmuwan sosial tetap dapat mengevaluasi apakah alasan yang diajukan oleh para aktor dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam komunikasi sehari-hari, orang tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga mengajukan klaim yang dapat dipertanyakan. Misalnya, ketika seseorang membuat pernyataan, ia secara implisit mengajukan beberapa klaim, bahwa apa yang ia katakan benar,
bahwa tindakannya sesuai dengan norma yang berlaku, dan bahwa ia berbicara dengan tulus. Klaim-klaim ini dapat diterima atau ditolak melalui diskusi dan argumentasi. Disinilah peran penting konsep rasionalitas komunikatif dalam ilmu sosial. Dengan memahami struktur komunikasi, ilmuwan sosial dapat menganalisis bagaimana individu saling memahami, berdebat, atau mencapai kesepakatan dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini memungkinkan ilmu sosial menghubungkan dua hal sekaligus. Memahami makna tindakan manusia dari dalam perspektif para aktor, sekaligus menganalisis struktur rasional yang terkandung dalam komunikasi mereka. Dengan cara ini, ilmu sosial tidak hanya menjelaskan perilaku manusia secara objektif, tetapi juga memahami dimensi makna dan rasionalitas yang membentuk kehidupan sosial. Dalam bagian ini, Habermas mulai membahas salah satu sumber paling penting bagi teorinya tentang modernitas, yaitu pemikiran Max Weber. Weber adalah salah satu sosiolog yang paling berpengaruh dalam menjelaskan bagaimana masyarakat Barat modern berkembang melalui proses yang ia sebut rasionalisasi. Menurut Weber, sejarah modernitas Barat ditandai oleh meningkatnya dominasi cara berpikir rasional dalam berbagai bidang kehidupan. Rasionalitas tidak lagi hanya muncul dalam sains atau teknologi, tetapi juga dalam ekonomi, hukum, administrasi, dan organisasi sosial. Habermas menjelaskan bahwa bagi Weber, rasionalisasi berarti proses di mana tindakan manusia semakin diatur oleh perhitungan yang sistematis, aturan formal, dan prosedur yang terorganisasi. Dalam masyarakat modern, tindakan sosial semakin bergantung pada perencanaan yang rasional dan pada struktur institusi yang efisien. Contoh paling jelas dari proses ini dapat dilihat dalam munculnya birokrasi modern. Dalam birokrasi, tindakan tidak lagi bergantung pada tradisi atau hubungan pribadi, tetapi pada aturan yang jelas, hierarki yang terstruktur, dan prosedur yang rasional. Sistem seperti ini memungkinkan organisasi menjadi lebih efisien dan dapat diprediksi. Proses rasionalisasi juga terlihat dalam perkembangan kapitalisme modern. Weber berpendapat bahwa kapitalisme tidak hanya berkembang karena faktor ekonomi, tetapi juga karena perubahan dalam cara manusia memahami kerja, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menunjukkan bahwa etika religius tertentu mendorong sikap kerja yang rasional dan sistematis. Namun Weber tidak memandang rasionalisasi hanya sebagai kemajuan. Ia juga melihat sisi problematisnya. Ketika rasionalitas instrumental semakin mendominasi kehidupan sosial, manusia berisiko terjebak dalam sistem yang sangat terorganisasi tetapi kehilangan kebebasan dan makna. Weber menggambarkan kondisi ini dengan metafora terkenal tentang kandang besi dari rasionalitas modern. Habermas menganggap analisis Weber sangat penting karena menunjukkan bagaimana rasionalitas modern berkembang dalam struktur sosial. Namun ia juga melihat bahwa teori Weber memiliki keterbatasan. Menurut Habermas, Weber terutama memahami rasionalitas sebagai rasionalitas instrumental atau strategis, yaitu rasionalitas yang berkaitan dengan efisiensi dan kontrol terhadap dunia. Pendekatan ini kurang memberi perhatian pada bentuk rasionalitas lain yang muncul dalam komunikasi antar manusia. Karena itu, Habermas berusaha melanjutkan sekaligus mengoreksi Weber. Ia menerima gagasan Weber bahwa modernitas ditandai oleh proses rasionalisasi yang luas. Tetapi ia berpendapat bahwa rasionalisasi tidak hanya terjadi dalam sistem ekonomi dan birokrasi. Rasionalisasi juga terjadi dalam bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. Dengan memperluas konsep rasionalitas ini, Habermas ingin menunjukkan bahwa modernitas tidak hanya menghasilkan sistem yang semakin rasional secara teknis, tetapi juga membuka kemungkinan bagi bentuk rasionalitas yang bersifat komunikatif, yakni kemampuan manusia mencapai kesepahaman melalui dialog. Dengan demikian, pembahasan tentang Weber menjadi langkah penting dalam proyek Habermas. Memahami modernitas bukan hanya sebagai dominasi rasionalitas instrumental, tetapi juga sebagai ruang di mana rasionalitas komunikatif dapat berkembang. Dalam bagian ini, Habermas membahas salah satu gagasan penting dari Max Weber, yaitu tentang rasionalisme Barat. Weber berusaha menjawab pertanyaan besar. Mengapa bentuk rasionalitas tertentu berkembang secara khas di dunia Barat?
tetapi tidak berkembang dengan cara yang sama di peradaban lain? Menurut Weber, masyarakat Barat mengalami perkembangan rasionalitas yang unik. Rasionalitas ini tidak hanya muncul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan seperti hukum, ekonomi, administrasi, dan organisasi sosial. Dalam masyarakat Barat modern, kehidupan sosial semakin diatur oleh perhitungan rasional, aturan formal, dan sistem yang terorganisasi secara sistematis. Weber menyebut proses ini sebagai rasionalisme Barat. Ia melihat bahwa rasionalitas Barat memiliki karakter yang sangat khusus. Tindakan sosial semakin diarahkan oleh prinsip efisiensi, kalkulasi, dan pengendalian yang sistematis terhadap dunia. Habermas menjelaskan bahwa bagi Weber, perkembangan ini tidak terjadi secara kebetulan. Rasionalisme Barat terbentuk melalui sejarah panjang yang melibatkan berbagai faktor budaya dan institusional. Beberapa unsur penting yang berperan dalam proses ini antara lain perkembangan ilmu pengetahuan rasional, sistem hukum yang terstruktur, organisasi birokrasi yang efisien, dan bentuk ekonomi kapitalis yang rasional. Dalam kerangka Weber, rasionalisasi tidak hanya berarti peningkatan pengetahuan, tetapi juga penataan kehidupan sosial berdasarkan prinsip rasional. Misalnya, hukum modern disusun secara sistematis dan konsisten, birokrasi bekerja berdasarkan aturan formal, dan kegiatan ekonomi diorganisasi melalui perhitungan yang rasional. Namun Weber juga melihat bahwa rasionalisasi ini membawa konsekuensi ambivalen. Di satu sisi, rasionalisasi memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi sosial yang sangat efektif. Di sisi lain, proses ini dapat mengurangi peran nilai-nilai tradisional dan makna religius yang sebelumnya memberi arah pada kehidupan manusia. Habermas menekankan bahwa dalam analisis Weber, rasionalitas Barat terutama dipahami sebagai rasionalitas formal atau instrumental, yaitu kemampuan untuk mengatur tindakan secara efisien melalui aturan dan kalkulasi. Disinilah Habermas mulai mengembangkan kritiknya. Ia menganggap analisis Weber sangat penting karena berhasil menunjukkan bagaimana rasionalisasi membentuk institusi modern. Namun Weber cenderung melihat rasionalitas terutama dalam bentuk instrumental, sementara dimensi lain dari rasionalitas, khususnya yang muncul dalam komunikasi dan interaksi sosial, tidak mendapat perhatian yang cukup. Karena itu, Habermas berusaha memperluas kerangka Weber. Ia ingin menunjukkan bahwa rasionalitas modern tidak hanya berkembang dalam sistem seperti ekonomi dan birokrasi, tetapi juga dalam struktur komunikasi yang memungkinkan manusia mencapai pemahaman bersama. Dengan cara ini, Habermas mencoba mempertahankan analisis Weber tentang rasionalisasi Barat, sekaligus memperkaya konsep rasionalitas dengan dimensi komunikatif. Dalam bagian ini, Habermas menjelaskan salah satu gagasan penting dari Max Weber, yaitu proses yang disebut sebagai disenchantment of the world. Pudarnya cara pandang religius dan metafisis dalam memahami dunia. Dalam masyarakat tradisional, manusia memandang dunia sebagai suatu tatanan yang penuh makna sakral. Alam, kehidupan sosial, dan moralitas dipahami melalui kerangka religius yang menyatukan semuanya dalam satu pandangan dunia yang utuh. Pandangan dunia ini memberikan orientasi yang jelas tentang bagaimana manusia harus hidup, karena norma, makna, dan pengetahuan semuanya berasal dari sumber yang sama, tradisi religius atau metafisis. Namun menurut Weber, perkembangan modernitas secara perlahan mengubah cara manusia memahami dunia. Melalui proses rasionalisasi yang panjang, penjelasan religius dan metafisis kehilangan otoritasnya sebagai sumber utama pengetahuan dan legitimasi sosial. Dunia tidak lagi dipahami sebagai tatanan yang penuh misteri sakral, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dijelaskan secara rasional dan ilmiah. Proses inilah yang disebut Weber sebagai disenchantment, atau penghilangan unsur magis dari dunia. Fenomena alam yang dahulu dijelaskan melalui mitos atau kekuatan supranatural kini dijelaskan melalui hukum-hukum ilmiah. Demikian pula norma sosial tidak lagi sepenuhnya bergantung pada otoritas religius, tetapi mulai diperdebatkan dan dirumuskan secara rasional. Habermas menjelaskan bahwa perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi struktur kesadaran manusia. Dalam masyarakat modern,
pandangan dunia yang dulu bersifat menyeluruh mulai terpecah menjadi beberapa ranah yang berbeda. Secara bertahap muncul diferensiasi antara berbagai bidang kehidupan. Pengetahuan tentang fakta berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Norma sosial berkembang dalam hukum dan etika. Pengalaman pribadi berkembang dalam seni dan ekspresi subjektif. Dengan kata lain, modernitas melahirkan struktur kesadaran yang lebih kompleks dan terdiferensiasi. Manusia tidak lagi bergantung pada satu pandangan dunia yang menyatukan semuanya, tetapi hidup dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai sistem pengetahuan dan nilai yang berbeda. Menurut Habermas, Weber melihat perkembangan ini secara ambivalen. Di satu sisi, proses rasionalisasi membuka kemungkinan bagi kebebasan intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, hilangnya pandangan dunia yang menyeluruh dapat menimbulkan krisis makna dalam kehidupan modern. Ketika agama tidak lagi menjadi sumber utama orientasi hidup, manusia harus menemukan cara baru untuk memberi makna pada kehidupan sosial. Tanpa fondasi religius yang sama, masyarakat modern menghadapi tantangan untuk membangun legitimasi norma dan nilai melalui cara yang berbeda. Habermas melihat bahwa disinilah pentingnya komunikasi rasional. Dalam masyarakat modern yang plural dan terdiferensiasi, kesepahaman tidak lagi dapat dipaksakan oleh tradisi atau otoritas religius. Sebaliknya, legitimasi norma harus dibangun melalui proses diskusi dan argumentasi dalam ruang komunikasi publik. Dengan demikian, bagi Habermas, proses disenchantment tidak hanya berarti hilangnya pandangan dunia religius. Proses ini juga membuka kemungkinan baru bagi bentuk rasionalitas yang lebih reflektif dan komunikatif dalam kehidupan sosial. Dalam bagian ini, Habermas membahas salah satu tesis paling terkenal dari Max Weber, yaitu hubungan antara etika Protestan dan munculnya kapitalisme modern. Weber mencoba menjelaskan mengapa bentuk ekonomi kapitalis yang rasional berkembang secara khas di Barat, dan salah satu jawabannya terletak pada perubahan dalam etika religius. Menurut Weber, beberapa tradisi Protestan, terutama Calvinisme, mengembangkan pandangan religius yang sangat menekankan disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab pribadi. Dalam kerangka teologis ini, pekerjaan sehari-hari tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegiatan duniawi, tetapi sebagai panggilan yang memiliki nilai religius. Keyakinan ini melahirkan sikap hidup yang sangat khas. Orang didorong untuk bekerja secara sistematis, hidup hemat, dan menghindari pemborosan. Kekayaan tidak boleh dihabiskan untuk kesenangan pribadi, tetapi harus dikelola secara rasional dan produktif. Sikap ini secara tidak langsung mendorong berkembangnya praktik ekonomi yang efisien dan terorganisasi. Habermas menjelaskan bahwa dalam analisis Weber, etika religius ini berperan penting dalam membentuk etos rasional dalam kehidupan ekonomi. Melalui disiplin kerja yang ketat dan orientasi pada aktivitas produktif, masyarakat Barat mulai mengembangkan bentuk ekonomi kapitalis yang didasarkan pada perhitungan rasional, investasi sistematis, dan organisasi kerja yang terstruktur. Namun Weber juga menekankan bahwa hubungan ini bukanlah hubungan sebab akibat yang sederhana. Etika Protestan bukan satu-satunya penyebab munculnya kapitalisme, tetapi ia memberikan motivasi kultural yang mendukung perkembangan sistem ekonomi rasional. Habermas melihat bahwa dalam teori Weber ini, modernisasi dapat dipahami sebagai bagian dari proses rasionalisasi masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai religius tertentu secara tidak langsung mendorong terbentuknya institusi modern, seperti ekonomi kapitalis, birokrasi rasional, dan sistem hukum formal. Ironisnya, ketika kapitalisme modern telah berkembang sepenuhnya, motivasi religius yang dahulu mendorongnya tidak lagi diperlukan. Sistem ekonomi kini berjalan berdasarkan logika rasionalnya sendiri. Nilai-nilai religius yang dahulu memberi makna pada disiplin kerja perlahan menghilang, sementara struktur ekonomi yang rasional tetap bertahan. Weber menggambarkan situasi ini sebagai kondisi di mana manusia modern hidup dalam sistem yang sangat rasional, tetapi seringkali kehilangan orientasi makna yang dahulu diberikan oleh agama. Inilah yang ia gambarkan sebagai kandang besi rasionalitas modern. Habermas menganggap analisis Weber ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana rasionalisasi tidak hanya terjadi dalam teknologi atau organisasi,
tetapi juga dalam budaya dan motivasi manusia. Namun ia juga melihat keterbatasan dalam pendekatan Weber. Menurut Habermas, Weber terutama melihat rasionalisasi dalam bentuk rasionalitas instrumental, yakni rasionalitas yang berkaitan dengan efisiensi dan kontrol terhadap dunia. Padahal modernisasi juga melibatkan perubahan dalam cara manusia berkomunikasi dan membangun pemahaman bersama. Karena itu, Habermas berusaha melengkapi teori Weber dengan menunjukkan bahwa rasionalisasi juga berlangsung dalam struktur komunikasi dan interaksi sosial. Disinilah ia memperkenalkan konsep rasionalitas komunikatif sebagai dimensi penting yang kurang diperhatikan oleh Weber. Dalam bagian ini, Habermas membahas analisis Max Weber mengenai perkembangan hukum modern sebagai bagian dari proses rasionalisasi masyarakat Barat. Bagi Weber, hukum merupakan salah satu bidang kehidupan sosial yang mengalami transformasi besar dalam perjalanan menuju modernitas. Dalam masyarakat tradisional, hukum biasanya tidak dibedakan secara jelas dari agama, tradisi, atau kekuasaan politik. Aturan sosial seringkali bersumber dari adat istiadat atau otoritas religius, dan penerapannya bergantung pada kebiasaan atau keputusan pribadi para penguasa. Namun dalam masyarakat modern, hukum berkembang menjadi sistem yang rasional, sistematis, dan formal. Hukum tidak lagi didasarkan pada tradisi semata, melainkan pada seperangkat aturan yang disusun secara logis dan diterapkan secara konsisten. Para hakim tidak lagi memutus perkara berdasarkan intuisi atau kebiasaan, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan prosedur yang terstruktur. Weber menyebut proses ini sebagai rasionalisasi hukum. Dalam sistem hukum modern, aturan-aturan disusun secara abstrak dan dapat diterapkan pada berbagai kasus secara universal. Hal ini memungkinkan hukum menjadi lebih dapat diprediksi dan memberikan kepastian bagi kehidupan sosial. Rasionalisasi hukum juga berkaitan erat dengan perkembangan birokrasi modern dan ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi yang rasional membutuhkan aturan hukum yang stabil dan konsisten, sementara birokrasi membutuhkan prosedur hukum yang jelas untuk mengatur administrasi negara. Namun Weber melihat perkembangan ini dengan sikap yang ambivalen. Di satu sisi, rasionalisasi hukum membawa kemajuan besar dalam bentuk kepastian hukum, keadilan formal, dan organisasi sosial yang lebih efisien. Di sisi lain, rasionalisasi ini juga dapat menghasilkan sistem yang semakin formal dan impersonal. Dalam masyarakat modern, hukum seringkali berfungsi sebagai mekanisme administratif yang dingin dan teknis. Nilai-nilai moral atau pertimbangan etis dapat tersisih oleh logika prosedural dan perhitungan rasional. Bagi Weber, perkembangan ini merupakan bagian dari proses rasionalisasi yang lebih luas yang membentuk karakter zaman modern. Habermas melihat bahwa analisis Weber ini memberikan diagnosis yang tajam tentang kondisi masyarakat modern. Weber menunjukkan bahwa rasionalisasi membawa kemajuan besar dalam organisasi sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan dunia yang semakin dikuasai oleh sistem yang impersonal dan birokratis. Namun Habermas juga menilai bahwa Weber terlalu menekankan dimensi rasionalitas formal dan instrumental dalam hukum modern. Dalam kerangka Weber, hukum terutama dipahami sebagai sistem aturan yang rasional secara teknis, tetapi tidak cukup memperhatikan dimensi komunikasi dan legitimasi dalam pembentukan norma. Karena itu, Habermas mencoba memperluas analisis Weber. Ia berpendapat bahwa legitimasi hukum modern tidak hanya bergantung pada konsistensi formal atau prosedur administratif, tetapi juga pada proses komunikasi publik di mana norma-norma dapat diperdebatkan dan disepakati secara rasional. Dengan demikian, bagi Habermas, hukum modern tidak hanya merupakan produk rasionalisasi sistem, tetapi juga harus dipahami dalam kaitannya dengan rasionalitas komunikatif dan proses demokratis dalam masyarakat. Dalam bagian refleksi ini, Habermas mencoba memperjelas perbedaan antara beberapa cara memahami tindakan manusia dalam teori sosial. Ia menunjukkan bahwa banyak teori sebelumnya, termasuk yang dipengaruhi oleh Max Weber, cenderung memahami tindakan terutama sebagai aktivitas yang berorientasi pada tujuan. Dalam model ini, individu dipandang sebagai aktor yang menentukan tujuan tertentu
dan kemudian memilih cara paling efektif untuk mencapainya. Rasionalitas tindakan diukur dari seberapa berhasil seseorang menggunakan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini memang mampu menjelaskan banyak jenis tindakan manusia, terutama dalam konteks ekonomi, teknologi, dan organisasi. Namun Habermas menilai bahwa model tersebut hanya menjelaskan sebagian dari realitas kehidupan sosial. Tidak semua tindakan manusia bertujuan untuk memanipulasi dunia atau mencapai hasil tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga berinteraksi melalui komunikasi. Ketika orang berbicara satu sama lain, mereka tidak selalu berusaha mengendalikan situasi demi tujuan pribadi. Seringkali mereka justru berusaha mencapai pemahaman bersama tentang sesuatu. Habermas menekankan bahwa perbedaan ini sangat penting. Dalam aktivitas yang berorientasi pada tujuan, hubungan manusia dengan dunia terutama bersifat instrumental. Dunia dipandang sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, dalam komunikasi, hubungan antar manusia bersifat dialogis. Para peserta komunikasi saling mengajukan pernyataan yang dapat diterima atau ditolak. Mereka dapat mempertanyakan kebenaran suatu pernyataan, ketepatan suatu norma, atau kejujuran seseorang dalam mengungkapkan niatnya. Dengan demikian, komunikasi memiliki struktur rasional yang berbeda dari tindakan instrumental. Rasionalitas dalam komunikasi tidak diukur dari keberhasilan mencapai tujuan, tetapi dari kemampuan mencapai kesepahaman melalui alasan dan argumentasi. Habermas melihat bahwa teori sosial sebelumnya belum sepenuhnya menyadari perbedaan ini. Banyak teori cenderung menyamakan tindakan sosial dengan aktivitas instrumental yang berorientasi pada tujuan. Akibatnya, dimensi komunikasi dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan. Melalui refleksi ini, Habermas mempersiapkan langkah penting dalam teorinya. Ia ingin menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dipertahankan oleh sistem tindakan yang berorientasi pada tujuan, seperti ekonomi atau administrasi, tetapi juga oleh jaringan komunikasi di mana individu saling memahami dan mengoordinasikan tindakan mereka. Karena itu, untuk memahami masyarakat modern secara memadai, teori sosial harus membedakan secara jelas antara aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan tindakan komunikatif. Aktivitas instrumental memang penting dalam banyak bidang kehidupan, tetapi koordinasi sosial yang lebih luas bergantung pada kemampuan manusia untuk mencapai pemahaman bersama melalui komunikasi. Bagian refleksi ini menjadi jembatan penting menuju inti teori Habermas, bahwa rasionalitas manusia tidak hanya muncul dalam perhitungan strategis, tetapi juga dalam proses komunikasi yang memungkinkan terbentuknya kesepahaman dan legitimasi sosial. Habermas beralih dari analisis Max Weber ke tradisi teori kritis, khususnya pemikiran Georg Lukács dan para pemikir mazhab Frankfurt seperti Horkheimer dan Adorno. Ia ingin menunjukkan bagaimana para pemikir ini mencoba memahami konsekuensi rasionalisasi modern dalam masyarakat kapitalis. Bagi Weber, rasionalisasi adalah proses historis di mana kehidupan sosial semakin diorganisasi melalui aturan rasional, kalkulasi, dan sistem yang efisien. Namun para pemikir Marxis melihat proses ini dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menekankan bahwa rasionalisasi dalam masyarakat kapitalis tidak hanya menghasilkan efisiensi, tetapi juga menciptakan bentuk dominasi baru. Salah satu konsep yang sangat penting dalam tradisi ini adalah reifikasi, sebuah gagasan yang dikembangkan secara sistematis oleh Georg Lukács. Reifikasi merujuk pada proses di mana hubungan sosial antara manusia berubah menjadi hubungan yang tampak seperti hubungan antara benda-benda. Dalam masyarakat kapitalis, aktivitas manusia sering dipahami melalui logika pasar dan produksi komoditas. Hubungan antar manusia, seperti hubungan antara pekerja dan majikan, tampak seolah-olah ditentukan oleh hukum ekonomi yang objektif, bukan oleh tindakan manusia sendiri. Akibatnya, struktur sosial yang sebenarnya diciptakan oleh manusia tampak seperti kekuatan yang berdiri di luar dan mengendalikan mereka. Menurut Lukács, fenomena ini berakar pada bentuk komoditas dalam kapitalisme. Ketika produk kerja manusia diperdagangkan sebagai komoditas, cara berpikir manusia juga mulai mengikuti logika komoditas. Segala sesuatu dipahami melalui nilai tukar, perhitungan, dan abstraksi.
Habermas menjelaskan bahwa Lukács melihat reifikasi bukan hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai perubahan dalam kesadaran manusia. Rasionalitas yang berkembang dalam masyarakat kapitalis cenderung menjadi rasionalitas yang bersifat objektif, teknis, dan terpisah dari pengalaman hidup manusia. Pemikiran ini kemudian sangat memengaruhi para pemikir mazhab Frankfurt, terutama Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno. Dalam karya mereka, khususnya Dialectic of Enlightenment, rasionalisasi modern dipahami sebagai proses yang semakin memperluas dominasi rasionalitas instrumental. Menurut mereka, rasionalitas yang pada awalnya dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari mitos dan takhayul justru berubah menjadi alat dominasi baru. Rasionalitas instrumental tidak lagi hanya digunakan untuk menguasai alam, tetapi juga untuk mengendalikan manusia dan masyarakat. Dalam analisis mereka, modernitas menghasilkan masyarakat yang semakin diorganisasi oleh sistem teknis dan administratif yang kuat. Individu menjadi semakin terintegrasi ke dalam sistem tersebut, sementara ruang bagi kebebasan kritis semakin menyempit. Habermas mengakui bahwa kritik mazhab Frankfurt ini sangat penting karena mengungkap sisi gelap dari rasionalisasi modern. Mereka menunjukkan bahwa rasionalitas dapat berubah menjadi alat dominasi jika hanya dipahami sebagai rasionalitas instrumental. Namun Habermas juga melihat keterbatasan dalam pendekatan ini. Dalam pandangannya, Horkheimer dan Adorno cenderung mengembangkan kritik yang terlalu pesimis terhadap rasionalitas modern. Dengan mengidentikan rasionalitas dengan dominasi, mereka hampir tidak menyisakan ruang bagi potensi emansipatoris rasionalitas. Karena itu Habermas mencoba mengambil jalan yang berbeda. Ia menerima kritik terhadap rasionalitas instrumental, tetapi menolak kesimpulan bahwa rasionalitas modern sepenuhnya bersifat dominatif. Menurutnya, selain rasionalitas instrumental, terdapat juga rasionalitas komunikatif, yaitu bentuk rasionalitas yang muncul dalam komunikasi antar manusia yang bertujuan mencapai pemahaman bersama. Dengan menekankan dimensi komunikasi ini, Habermas berusaha mempertahankan potensi emansipatoris dari rasionalitas tanpa mengabaikan kritik terhadap dominasi dalam masyarakat modern. Dunia semakin canggih dan teknologi berkembang pesat. Ilmu pengetahuan maju. Sistem ekonomi dan birokrasi menjadi semakin terorganisasi. Segalanya tampak semakin rasional. Namun di balik kemajuan itu muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah rasionalitas modern benar-benar membebaskan manusia? Atau justru menciptakan bentuk dominasi baru yang lebih halus dan sulit disadari? Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal buku monumental karya filsuf Jerman, Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action. Habermas melihat bahwa sejak zaman pencerahan, manusia menaruh harapan besar pada rasionalitas. Dengan akal dan pengetahuan, manusia berharap dapat memahami dunia, mengatasi ketakutan, dan membangun masyarakat yang lebih adil. Dan memang, dalam banyak hal harapan itu terwujud. Ilmu pengetahuan berkembang, teknologi memudahkan kehidupan, sistem hukum dan pemerintahan menjadi lebih teratur. Namun kemajuan ini juga membawa sisi lain. Dalam masyarakat modern, banyak aspek kehidupan mulai diatur oleh logika efisiensi, perhitungan, dan kontrol. Ekonomi mengikuti logika keuntungan, birokrasi mengikuti prosedur administratif, teknologi mengorganisasi kehidupan sehari-hari. Rasionalitas yang dahulu dianggap sebagai alat pembebasan, perlahan berubah menjadi sistem yang mengatur kehidupan manusia. Beberapa pemikir bahkan melihat modernitas dengan sangat pesimis. Mereka berpendapat bahwa rasionalitas modern telah menjebak manusia dalam sistem yang kaku dan impersonal. Namun Habermas tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan pesimis itu. Ia mengakui bahwa rasionalitas instrumental, rasionalitas yang berfokus pada efisiensi dan kontrol, memang mendominasi banyak bidang kehidupan modern. Tetapi menurutnya, rasionalitas manusia tidak berhenti di sana. Ada bentuk rasionalitas lain yang jauh lebih mendasar dan manusiawi. Habermas menyebutnya rasionalitas komunikatif. Rasionalitas ini muncul ketika manusia berbicara satu sama lain dengan tujuan untuk saling memahami. Ketika dua orang berdialog, mereka tidak hanya bertukar kata-kata.
Mereka juga mengajukan klaim yang bisa dipertanyakan. Apakah yang mereka katakan benar? Apakah tindakan mereka adil? Apakah mereka berbicara dengan tulus? Melalui proses ini, manusia dapat saling menguji alasan, mempertimbangkan argumen, dan pada akhirnya mencapai pemahaman bersama. Disinilah letak kekuatan komunikasi. Bagi Habermas, masyarakat tidak hanya dipertahankan oleh uang, kekuasaan, atau sistem birokrasi. Masyarakat juga dipertahankan oleh percakapan sehari-hari, oleh dialog, oleh diskusi, oleh usaha manusia untuk saling memahami. Setiap kali orang berdiskusi dengan terbuka, setiap kali argumen diuji dengan jujur, setiap kali kesepakatan dicapai tanpa paksaan, disitulah rasionalitas komunikatif bekerja. Dan disitulah juga muncul harapan bagi demokrasi. Pemikiran Habermas sangat relevan bagi dunia kita hari ini. Di tengah polarisasi politik, banjir informasi, dan konflik sosial yang semakin kompleks, kemampuan untuk berdialog secara rasional menjadi semakin penting. Karena pada akhirnya, masa depan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau ekonomi. Ia juga ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih mendalam. Kemampuan manusia untuk berbicara, untuk mendengarkan, dan untuk memahami satu sama lain. Di dunia yang sering terpecah oleh perbedaan, Habermas mengingatkan kita akan sebuah kemungkinan yang selalu terbuka, bahwa melalui komunikasi yang jujur dan rasional, manusia masih dapat membangun dunia yang lebih adil, lebih bebas, dan lebih manusiawi.